Teriakannya membangunkan Hao Ren, Zhao Jiai, dan Cha Oronghua. Di sisi lain lorong, ruang 301 juga membuat keributan. Huang Jianfeng dan teman-teman sekamarnya bergegas keluar dengan baskom, handuk, sikat gigi, dan odol. Mereka tidak pernah bangun sepagi ini di hari-hari biasa, apalagi Sabtu pagi. Gadis-gadis cantik, tunggu aku. Bersemangat, Yo Liren bergegas ke kamar mandi umum dengan baskomnya. Huang Jianfeng mengikutinya dengan sikat gigi dan baskomnya dengan ribut. Mereka begitu bersemangat seolah-olah mereka pergi ke karnaval. Bis yang disewa Xie Yujia menunggu mereka di pinggir jalan di depan area asrama. Tidak lama, Xie Yujia, M. Alina, dan gadis-gadis yang lain datang. Xie Yujia mengenakan celana pendek dengan sepatu bot pendek yang memperjelas garis anggun kakinya. Dengan mengenakan kacamata hitam, pakaian sederhana yang biasa Xie Yujia kenakan hari ini terlihat bergaya. Duduk di baris belakang bus, Yo Liren menjadi takjub. Dia menyenggol Hao Ren dengan sikunya dan bertanya, "Hei, apa itu Xie Yujia?" Hao Ren sedang membaca. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Xie Yujia berjalan sepanjang lorong bus. Sosok yang tinggi dan ramping, aura yang anggun, kulit yang halus, dan pakaian yang modis. Jika kalau bukan wajahnya yang akrab, Hao Ren tidak akan mengenalinya. Sial, Xie Yujia punya potensi menjadi bintang besar. Yurong bergumam di sebelah mereka. Ketika Xie Yujia berjalan menuju baris belakang bus, hati para pria mulai berpacu. Dia memiliki keanggunan dan percaya diri seorang selebritas terkenal. "Yujia, ayo duduk sini." M. Alina menariknya ke tempat duduk beberapa baris di depan Hao Ren dan teman-temannya. Tidak. Para pria kecewa. Kira-kira jam 7:45, para pria dengan pacar-pacarnya mulai tiba. Yurong dan para pria lajang lainnya merasa cemburu saat mereka melihat para pria dan pacarnya naik bus bergandengan tangan. "Ren, kenapa Lu Linlin dan Lu Lili tidak ada di sini?" Yo Liren bertanya pada Hao Ren. "Aku tidak pernah berkata mereka akan datang," jawab Hao Ren. "Sayang sekali." Yo Liren mengeluh. Sekumpulan pria lajang berkeliling kota Sinan. Tidak menyenangkan. Para pria yang mengajak pacar mereka menaiki bus semuanya melihat pada Xie Yujia yang duduk di jendela saat mereka lewat. Tidak mengenalinya, mereka berpikir dia adalah teman yang M. Alina bawa dalam perjalanan itu. Semua pacar mereka berbisik pada mereka, bertanya, siapa dia? Semua gadis merasakan tekanan yang tak terlihat dari keanggunan cemerlang dan nyata dari Xie Yujia. Untuk memuaskan kesombongan pacar mereka, semua gadis berdandan. Tetapi jelas mereka kalah oleh Xie Yujia. Setelah semua orang duduk, Xie Yujia berdiri dan mengabsen. Kemudian, dia memberitahu sang sopir, "Pak, semuanya ada di sini. Ayo pergi." Dia telah mendorong kacamata hitamnya ke atas keningnya, dan rambut panjang hitamnya terlihat halus dan segar. Yurong dan teman-temannya merasa jantung mereka mulai berdebar-debar. Bus itu bergerak perlahan, dan sinar matahari di luar membuatnya terlihat seperti suatu hari di musim semi. Xie Yujia duduk kembali dan mengeluarkan novel dari ranselnya. Dia mulai membaca dalam diam sambil bersandar di jendela. Sinar matahari bersinar di atasnya melalui panel jendela.
Setengah tubuhnya dalam sinar matahari sedang setengahnya di tempat teduh. Tangannya yang memegang buku seperti batu giok di bawah sinar matahari dengan nadi biru muda yang terlihat. Bagian dirinya dalam bayangan tampak seperti mutiara bercahaya putih murni yang tersembunyi dalam gelap. Aku tidak menyadari Xie Yujia sangat cantik, seru Zhao Jiai penuh penghargaan sambil makan keripik. Dia tidak pernah berdandan sebelumnya. Sudah aku bilang ketua kelas sangat cantik, Gu Jiadong, yang tampak seperti pria sopan, berkata tanpa berpikir. Yah, aku penasaran pria beruntung mana yang akan menjadi pacarnya. Yurong mendesah. Melalui celah di antara kursi di depannya, Hao Ren melihat pada Xie Yujia tetapi tidak bergabung dalam diskusi mereka. Dia melanjutkan membaca buku desain arsitektur. Setelah akhir pekan ini, mungkin tidak lama lagi Xie Yujia akan pergi, dan itulah mengapa dia tidak ingin terlalu memerintah mereka sebagai ketua kelas. Sebenarnya, Xie Yujia tidak peduli pada kekuatan kecil yang ada pada jabatan ketua kelas. Dia hanya ingin melakukan sesuatu untuk kelas dan menjauhkan para pria energik dari masalah. Bus itu meninggalkan kota Lautan Timur dan memasuki jalan tol. Para pria lajang yang bersemangat mulai mengoperkan makanan yang mereka beli kemarin malam. Sedangkan para pria yang bersama pacarnya terlihat lebih menahan diri. Bus itu memasuki kota Sinan dalam pembicaraan mereka yang penuh semangat. Wow, gadis cantik. Saat bus memasuki kota, Yo Liren menarik tirai ke samping dan melihat keluar jendela. Dia berteriak melihat beberapa gadis mengenakan rok mini. Jangan merusak reputasi mahasiswa kota Lautan Timur. Zhao Jiai menarik dan menampar Yo Liren di kepala. Yo Liren mengangguk sebal, tetapi dia masih mencuri pandangan ke jalan di luar. Kita sampai. Sang sopir berteriak sebelum menghentikan bus di sisi jalan. Kemudian, pintu membuka. Terima kasih. Tolong kembali untuk menjemput kami kira-kira jam 4 sore besok. Xie Yujia berdiri dan berterima kasih pada sang sopir dengan suaranya yang segar. Dia memanggil, kita tiba. Semuanya keluar dari bus dalam barisan. Dia tampak seperti pemandu wisata yang energik, dan keterampilan organisasinya yang sangat baik membuatnya menjadi pekerjaan yang mudah baginya. Mereka menjadi bersemangat dan berjalan turun dari bus untuk menghirup udara segar kota Sinan. Gadis-gadis cantik, tunggu diriku. Yo Liren yang pertama bergegas keluar dari bus. Dia melebarkan tangannya ke arah langit. Tetapi dia segera kehilangan gayanya saat Zhao Jiai menendang pantatnya dari belakang. Xie Yujia berdiri di pinggir jalan dan memberitahu kelompok itu, kita bisa mengunjungi kuil Buddha besar pagi ini dan makan siang bersama. Setelah itu, kita tidak punya kegiatan kelompok lagi. Di malam hari, jika mau, kita bisa berkeliling pasar malam kota Sinan bersama-sama. Besok pagi, kita tidak memiliki kegiatan kelompok. Setelah makan siang, mari kita berkumpul bersama dan pergi ke Universitas Sanmu untuk menonton pertandingan bola basket. Karena itu adalah kesempatan langka bagi kelas itu untuk menikmati waktu bersama dan perjalanan memberi mereka banyak waktu luang. Semua orang setuju dengan rencana itu. Melihat semua orang setuju untuk tur kuil Buddha besar bersama-sama, Xie Yujia memimpin kelompok ke hotel hunting di dekatnya. Letakkan tasmu di kamar hotelmu, dan kami akan pergi ke kuil Buddha besar tanpa membawa barang. Baik.
Mengikuti Xie Yujia yang cantik dan bersemangat, semua orang tampak bersemangat tinggi. Cuaca luar biasa dan presiden kelas yang cantik, semuanya sempurna. Setelah memasuki hotel, Xie Yujia mengambil kunci kamar yang telah dia pesan dan mulai membagikannya. Yo Liren dan Cha Oronghua, kalian berdua berbagi kamar. Yurong dan Gu Jiadong, kalian berdua berbagi kamar. Huang Jianfen dan Yang Zili, kalian berdua berbagi kamar. Zhao Jiai perlu melaporkan kembali ke tim basket malam ini, jadi Hao Ren punya kamar untuk dirinya sendiri. Xie Yujia menyerahkan kunci terakhir ke Hao Ren. Saat Xie Yujia menyerahkan kunci pada Hao Ren, jarinya menyentuh telapak tangannya. Ujung-ujung jarinya sedikit dingin. Hao Ren mendongak, tetapi Xie Yujia telah membalikkan kepalanya, memanggil dengan nada gembira, "Oke. Semuanya, letakkan tas kalian di kamar dan turun ke aula dalam 2 menit. Kita akan pergi dari sini." "Oke." Mereka berpencar. "Keren. Kau dapat kamar sendiri." Membawa ransel, Yo Liren menyenggol Hao Ren dengan bahunya. "Sama sekali tidak asyik. Aku akan bosan sendirian." Hao Ren memutar matanya. "Mau aku temani malam ini?" Yo Liren memberinya pandangan yang penuh arti. Hao Ren gemetar jijik dan menjawab, "Tidak, terima kasih. Aku akan berusaha menikmati rasa bosanku." Kamarnya menghadap selatan dengan ventilasi yang baik dan sinar matahari. Itu adalah kamar ganda yang luas, dan Hao Ren curiga Xie Yujia telah memberinya kamar yang bagus dengan kekuatannya. Dia mencoba TV dan pancuran dan tidak menemukan masalah. Meninggalkan tasnya di kamar. Hao Ren mengambil kunci dan turun ke aula. Sebagai ketua kelas, Xie Yujia sudah menunggu aula. Selain dirinya, Hao Ren yang pertama turun ke aula. Yang lain masih di kamar mereka. Lagi pula, ini perjalanan pertama mereka, dan mereka semua bersemangat tentang kesempatan menginap di hotel. Terlebih lagi, beberapa orang diam-diam bertukar kamar dengan yang lain jadi mereka bisa bersama dengan pacar mereka. Mereka pasti luar biasa bersemangat. Hao Ren pura-pura batuk dan mendekat. "Ketua kelas, siapa teman sekamarmu?" "Malam ini, aku juga sendirian di kamar. Alina seharusnya berbagi kamar denganku, tetapi dia sekarang ingin menginap di rumah bibinya yang tinggal di kota Sinan," Xie Yujia berkata sambil tersenyum. "Oh." Hao Ren melihatnya dan tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Xie Yujia melihatnya, bulu matanya bergetar kehilangan kata-kata. "Hei, kalian cepat sekali." Alina berlari keluar dari koridor dengan gembira. "Kau tidak berencana tinggal, tapi masih saja ke kamar." Xie Yujia melihatnya, cemberut. "Ya, aku ingin melihat kamarnya meski aku tidak menginap malam ini," katanya. "Karena kalian berdua sendiri malam ini, bagaimana kalau..." "Hentikan omong kosongmu." Sebelum dia bisa meneruskan, Xie Yujia mengulurkan tangannya untuk mencubit hidungnya. Alina tertawa tergelak dan berlari ke sisi lain aula. Xie Yujia memajukan bibirnya dan memutuskan untuk tidak mengejarnya. Setelah semua turun ke aula, Xie Yujia berdiri berjinjit dan menghitung. Kemudian, dia berkata, "Kuil Buddha besar tidak jauh dari sini. Kita bisa berjalan kaki ke sana." Hao Ren menemukan dia cukup manis saat dia tidak memerintah sebagai ketua kelas.
Melihat ekspresi pria lain, dia tahu mereka memiliki perasaan yang sama dengannya. Ren, jika kau menyukainya, bergeraklah. Zhao Jiai mencondongkan badannya dan berbisik padanya. Yang lain tidak tahu apa yang Hao Ren pikirkan, tetapi Zhao Jiai, yang tidur di tempat tidur di bawahnya, mengetahuinya. Karena Hao Ren tidak bereaksi, Zhao Jiai menepuknya di bahu dan melanjutkan. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendekatinya sekarang saat kita sedang melakukan perjalanan. Dengan mataku yang berpengalaman, aku tahu Xie Yujia menyukaimu. Oke. Mengerti. Hao Ren tersenyum padanya, tersentuh oleh betapa besar temannya peduli padanya. Zhao Jiai, Yurong, dan yang lain kelihatannya sembrono. Tetapi saat dibutuhkan, mereka akan saling mendukung yang lain. Mereka mengikuti Xie Yujia ke kuil Buddha besar yang 2 blok jauhnya seperti sebuah kelompok murid sekolah dasar yang baru keluar sekolah. Hao Ren melihat ke angkasa dan menemukannya jernih tanpa istana 9 naga menghalangi cahaya matahari. Dia melihat ke arah kota lautan timur dan dapat melihat sekilas istana 9 naga yang masih melayang di udara. Mereka melewati gerbang utama dengan tiket dan memasuki kuil Buddha besar yang memiliki pohon-pohon hijau, anak tangga batu, aroma dupa. Tidak lama setelahnya, mereka terbagi menjaga kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sementara Xie Yujia berjalan di depan mereka, Zhao Jiai mendadak mendorong Hao Ren ke depan. Tidak siap, Hao Ren terdorong beberapa langkah ke samping Xie Yujia. Tidak ingin menjadi orang ketiga, Alina berbalik dan bertanya, Yurong, ada sesuatu yang bisa dimakan. Aku agak lapar. Diabaikan oleh Alina dan para pria, Xie Yujia dan Hao Ren ditinggalkan berjalan bersama di depan kelompok itu. Tentu saja, mereka memahami usaha, mak comblang, perjodohan, dan mereka tidak dapat menyalahkan mereka untuk skenario yang bermaksud baik itu. Oh, tentang buku yang kau berikan untukku, kau mendapatkannya dari nenek tua, kan? Dari mana dia memperolehnya? Setelah belasan langkah, Hao Ren akhirnya mendapatkan topik pembicaraan dan memecah kesunyian. Aku tidak tahu. Terakhir kali aku mengunjunginya dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia hanya memberinya padaku, jawab Xie Yujia. Saat mereka berjalan di anak tangga batu yang kasar, sinar matahari menembus dedaunan dan menyinari Xie Yujia. Titik cahaya yang bergerak padanya memberinya kecantikan yang mistis. Apa kau tidak merasa Xie Yujia dan Hao Ren pasangan yang cocok? Ya. Aku dulu biasa berpikir Hao Ren pria biasa saja. Tetapi akhir-akhir ini, aku menemukan. Dia semakin lama semakin tampan, dan Xie Yujia terlihat semakin cantik setiap hari. Mereka bisa menjadi pasangan yang sempurna. Xie Yujia pernah berkata dia tidak akan berpacaran sampai tahun ketiga, tetapi aku pikir dia menyukai Hao Ren. Lagi pula, dilihat dari belakang, mereka saling melengkapi dengan sempurna. Para gadis dan pria yang berjalan di belakang mereka saling berbisik, takut untuk merusak keberhasilan skenario mencomblangi mereka. Xie Yujia dan Hao Ren berjalan dengan santai di depan, dan orang-orang yang mengikuti menemukan mereka berjalan bersama sangat indah. Terasa seperti adegan film romantis. Dalam pikiran mereka, Xie Yujia dan Hao Ren sudah menjadi pasangan. Aura mereka berdua selaras satu dengan yang lain, memberikan perasaan damai dan menyenangkan bagi orang-orang. Zhao Jiai memiliki perasaan kuat bahwa
Tidak seperti kekasih yang bergelayut di belakang mereka, Hao Ren dan Xie Yujia akan tetap bersama setelah kelulusan. Mereka akan menjadi pasangan baik yang saling menghargai satu sama lain. Lain kali saat kau pergi mengunjungi nenek tua, aku akan pergi bersamamu, kata Hao Ren. Pada Xie Yujia, menginjak daun-daun yang gugur di tangga. Baiklah. Xie Yujia sedikit mengangguk. Mereka bisa melihat aula besar yang agung. Mereka melihat ke belakang dan mendapati yang lain telah tertinggal jauh. Ayolah. Kemari. Xie Yujia melambaikan tangannya dan memanggil. Yang lain mempercepat langkah mereka. Melihat keselarasan antara Hao Ren dan Xie Yujia saat mereka berjalan berdampingan, anggota kelompok yang lain tidak ingin mendekat dan merusak suasana. Setelah memasuki aula besar, mereka melihat-lihat. Xie Yujia berjalan ke patung Buddha besar di tengah aula besar dan membisikkan doa-doa dengan tangannya berada di depan dadanya. Melihat ekspresi wajahnya yang khusyuk, hati Hao Ren terasa sedikit sakit. Xie Yujia perlahan-lahan membuka matanya setelah 10 detik. Melihat Hao Ren menatapnya, dia tersenyum malu sebelum berjalan mendekatinya. Ayo pergi ke belakang. Penderma, wanita, apa Anda ingin mengambil ramalan? Seorang biksu kecil berjalan mendekat dan bertanya pada Xie Yujia. Setelah ragu-ragu sejenak, Xie Yujia mengambil kotak ramal dan menggoyangkan hingga keluar sebuah bilah kayu ramalan. Silakan menuju ke aula samping untuk menafsirkannya, kata sang biksu kecil. Melihat dia menarik ramalan, semuanya ingin mendengarkan tafsirnya. Mereka mendesak Xie Yujia pergi dan mendengarnya. Xie Yujia tersenyum dan pergi ke ruang penafsiran. Sang penafsir adalah seorang biksu tua. Saat Xie Yujia memberitahu kepadanya angka bilah kayunya, biksu tua itu melihatnya, dan matanya berubah dari tenang menjadi bingung. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren yang ada di samping Xie Yujia, dan matanya menyipit dengan makin bingung. Ini kata-kata bilah kayumu. Tenang, semuanya akan baik. Orang penting akan membantumu mencapai ke tempat tinggi dan melewati kesulitan-kesulitan. Menahan diri adalah strategi yang penting. Berpikir 2 kali sebelum bertindak. Pada akhirnya, penyakit akan sembuh dan air datang ke sumur yang kering. Biksu tua membacakan penafsirannya dan bertanya, apa yang Anda ingin tafsirkan? Xie Yujia menggigit bibirnya. Kehidupan percintaan. Oh, para pria yang berdiri di belakangnya bersorak. Sang biksu tua batuk. Mereka menyadari mereka berada di tempat keheningan di kuil dan langsung diam. Di masa lalu, Xie Yujia akan tersipu mendengar sorakan mereka. Tetapi hari ini dia terlihat sangat serius. Penderma, Anda memiliki nasib yang unik, dan aku tidak yakin akan hal itu. Namun, aku akan memberi nasihat, kekasihmu ada di sampingmu, yang merupakan berkat dan penderitaan. Tinggal atau pergi, Anda harus mengikuti kata hatimu, kata biksu tua. Xie Yujia mengerutkan alisnya saat memikirkan perkataan biksu tua. Dia terkejut bahwa dia berusaha mencari jawaban di bilah kayu. Lagi pula, dia tidak pernah mempercayai hal seperti itu sebelumnya. Ketua kelas, penafsirannya bagus. Para pria langsung bertanya. Xie Yujia menjawab dengan senyum pahit. Begitulah. Dia berbalik pada biksu tua. Terima kasih, Master. Tidak masalah, jaga dirimu.
Biksu tua sedikit mengangguk ke arah Xie Yujia dan bahkan tidak meminta bayaran untuk penafsiran itu. Itu semua penipuan, kata Ma Lina keras-keras, menarik Xie Yujia keluar bersamanya. Yang lain mengikutinya keluar. Biksu tua itu kembali bermeditasi, tetapi pandangannya mengikuti Hao Ren saat dia berjalan keluar. Aneh. Dia masih muda, tetapi dia memiliki keberadaan naga dan macan. Di masa kuno, dia akan memiliki sosok seperti seorang kaisar. Dia ingin memberi Hao Ren saran tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya setelah berpikir. Pasangan orang muda itu memiliki master yang mendukung mereka dan tidak membutuhkan bantuan lemahnya. Dia melihat ke arah kota lautan timur dan merasa seperti ada sesuatu di atas sana tetapi dia tidak dapat memastikan apa itu. Yah, aku tidak akan pernah mencapai level 7 tingkat pemurnian Qi di masa hidupku. Sang biksu tua mengangkat cangkir tehnya dan menyesap teh Longjing. Tidak tahu bahwa pria muda yang baru dia lihat telah menerobos level Kan, yang setara dengan tingkat pembentukan fondasi, dan mendekati level Zen, yang setara dengan tingkat formasi inti. Dalam dunia kultivasi, sang biksu tua, yang hanya di level 6 tingkat pemurnian Qi, seharusnya memanggil Hao Ren Grand Master.